Oke, halo Linda. Halo. Sapa ayo. Aduh, Oke, Linda ini iya, mahasiswa PWK, iya, Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, iya, angkatan 2020 di iya, UGM ya. iya, Oh, masih angkatan 2020. Berarti kamu angkatan online ya. iya, bener banget. Belum pernah kuliah offline, Udah pernah sih sekali kemarin. praktek atau eh Belum praktek sih, cuma mm, kayak kalau di PWK tuh ada yang namanya mata kuliah studio. mm, Jadi studio itu kayak kita tuh kerja kelompok. Jadi mm. di studio itu nanti kita hasil kerjanya dikonsultasikan ke dosen kayak asistensi gitu. Oh, studio itu apa yang dibuat dosen? Ya kan namanya studio itu kayak nanti tuh biasanya di akhir semester Mm, dipresentasiin. Jadi kita selama satu semester itu kayak em, nganalisis kota yang mm, udah dibagikan, setiap kelompok kan kotanya beda-beda. mm. Kalau saya semester 3 itu udah studio analisis kota. Kemarin semester 1 kawasan, 2 wilayah, sekarang kota. Jadi skalanya semakin besar gitu. Jadi selama satu semester kita menganalisis kotanya dari aspek mana aja, terus nanti dipresentasiin di akhir semester. Hmm. Gitu deh. Oke. Linda ini kan juga ikut silat ya. Iya. Silat. Nah, sebenarnya kesini tuh membahas silatnya gitu. Tapi sebelum ke silat sepertinya menarik juga. Kenapa kamu milihnya PWK gitu? Atau kenapa UGM lah gitu? Sebenarnya dari kecil udah prospek UGM sih. Jadi kayak Oh, enggak. kamu udah merospek UGM Iya, dari soalnya kayak deket dari rumah, Hmm. bagus se Indonesia. Hmm. Terus ya udah, buat apa lagi? UGM aja. Tapi kenapa PWK? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya dari awal tuh saya kurang paham PWK. Cuma Hmm. anak silat itu ada satu teman saya yang anak PWK tahun 2018. Oh. Jadi dia kayak cerita-cerita, udah PWK aja, PWK tuh asik, jalan-jalan kuliahnya gini-gini. Terus saya browsing lah, searching PWK tuh apa sih, terus kayak menarik aja gitu. Jadi ya udah PWK. Karena kalau jalan-jalan ya enak pariwisata lah. Yo, itu tugas aja jalan-jalan tugasnya. Oke. Ini anak silat. Berarti silatmu sudah lama? Yes. Bahkan sebelum kuliah? Udah lama. Sejak kapan itu, Lin? Aku silat awal-awal itu kan dari SD, soalnya gara-gara ekstrakurikuler wajib di Muhammadiyah Tapak Suci. Jadi situ. Terus habis itu habis lulus SD tuh disuruh sama pelatihku ngelanjutin ikut organisasi gitu. Terus akhirnya aku ikut masuk perguruan. Jadi keterusan sampai sekarang. Perguruannya di Tapak Suci dulu, awalnya Tapak di PDM. Apa itu PDM? Itu pimpinan daerah Muhammadiyah. Oh. Di Jalan Sultan Agung gitu. Nah, di situ. Yes. Tapi sampai sekarang masih ikut juga. Di kampus juga ikut Tapak Suci apa silatnya? Iya, di kampus ada. Kalau aku kan masuknya di UGM itu kan jalur PBUB. Oh alah, makanya terus wajib ikut UKM. Iya. Ya, ada kontraknya. Setahun ikut UKM. Kalau enggak dikeluarkan dari UGM. Yes. Iya. PBUB. Tapi PBUB itu kan nilainya juga pengaruh loh. Iya. Enggak serta-merta kamu punya sertifikat terus otomatis masuk gitu. Silat. Linda ini kemarin juga mewakili DIY di PON 2020 ya. Iya. PON 2020 tapi 2021 yang ada di Papua. Gitu. Gimana Lin kok bisa kayak gitu? Prosesnya seperti apa sih biasanya seperti? Jadi awalnya aku kan waktu itu kan SMA tuh sebenarnya baru pertama kali masuk di kejuaraan dewasa. Waktu itu Porda. Alhamdulillahnya juara 1. Terus habis itu lanjut ke Prapon. Di Prapon dapat juara 2, at least dapat tiket masuk ke PON. Oh. Jadi habis itu langsung puslatda gitulah. Sebenarnya mau tahun 2020, tapi diundur jadi 2021. Latihannya jadi makin lama sih, makin lama pembantaian latihannya juga. Kalau makin lama gitu makin capek nggak sih? Atau malah makin kuat? Atau? Iya sebenarnya kalau dari fisik semakin capek sih, cuma secara mental, secara persiapan semakin prepare-nya semakin ada, semakin yakin gitu. Tapi ya itu. Kenapa silat itu tadi karena ada
kenapa silat belum ya? Belum. Kenapa PWK tadi? Ya itu kenapa silat yang kamu pilih? Aduh, kenapa ya? Kenapa bukan olahraga yang lain gitu loh? Aku tuh sebenarnya dulu dari kecil itu ikut sanggar tari. Oh, oke. Terus abis itu waktu SD ikut tapak suci. Terus dapat juara. Terus abis itu ikutlah perguruan. Nah, semakin dewasa, aku semakin berpikir kalau tari itu kayak monoton gitu aja. Aku perlu kayak sesuatu yang baru. Terus akhirnya aku nyoba deh menggeluti di silat. Oke. Nah ya itu kenapa silat? Pilihannya kenapa bukan yang lain? Apa karena pengaruh dari tapak suci sejak SD? Iya, pengaruh dari situ. Terus itu kan habis ikut O2SN, juara, tapi cuma baru sampai di provinsi. Terus suruh mengasah lagi, mengembangkan lagi. Jadi ya udah situ aja. Selain itu papaku tuh juga anak bela diri kan. Jadi kayak dari kecil tuh udah tahu bela diri gitu loh. Ikut tapa. Jadi kayak tertarik sebenarnya dari kecil, cuma baru terrealisasikan SD. Oke. Tertarik dari kecil. Emang SD kamu udah besar? Ya belum sih. Maksudnya udah tahu bela diri dari bawah. Papamu anak bela diri. Kakekmu bela diri juga? Enggak sih. Kakek bela negara mungkin. Oke. Lin, kembali lagi ke masalah silat itu tadi yang Linda kemudian masuk ke PON gitu kan. Tapi Linda anak UKM juga. Iya, anak UKM dong. Beda nggak, Lin? Kan kamu masuk perguruan nih. Terus kamu di UKM jalan juga gitu. Itu ya sama. Karena kan kalau nggak salah silat itu kan beda-beda ini ya kan alirannya gitu. Kalau di IPSI kita sama ya. Jadi jurusnya sama, aturannya sama. Kan kalau di di kuliah kan UKM-nya IPSI juga. Nah, kemarin buat PON juga masuknya IPSI. Jadi sama, nggak ada perbedaan gitu. Oh, oke. Oh gitu ya. IPSI itu yang Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi itu. udah satu. Meskipun ada aliran-aliran lain gitu ya. Iya. Tapi itu nggak ikut gitu, nggak pengaruh gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke silat ya. Silat lagi. Okay. Apalagi yang dibahas kalau nggak silat gitu. Nah, silat ini menurut Linda, silat itu punya pengaruh apa sih ke Linda? Silat sejauh ini ya pengaruhnya di hidup aku ya. Atau di Monggo, terserah. Pengaruhnya di Linda sih. Buat silat ya sangat berpengaruh sih, berpengaruh besar di hidup saya. Yang tadinya saya nggak punya pengalaman di silat, saya bisa dapat pengalaman yang begitu banyak. Dapat teman yang banyak. Dulu kan saya kan kayak circle-nya cuma kecil, tapi sekarang punya gara-gara silat punya teman sampai di luar daerah, luar pulau gitu. Udah banyak teman saya. Jadi relasinya semakin besar. Selain itu pendapatan sih. Oh iya. Oh iya, pendapatan karena ikut apa? Ikut kejuaraan, ikut pelatda itu worth it sih. Ya. Tapi awalnya bukan itu kan yang kita. Iya, awalnya bukan itu. Tapi sekarang jadi itu. Iya. Motivasinya ya tapi itu yang penting motivasi. Iya. Motivasi. Cukup ya tapi ya dapatnya. Alhamdulillah cukup. Masuk. Tapi Linda nggak kayak nyambi kerja atau apa gitu? Atau bahkan mungkin kamu melatih silat juga? Belum. Enggak sih, belum. Fokusnya jadi atlet aja ya? Iya, jadi atlet. Soalnya jadi atlet tuh susah sebenarnya. Jadi itu kita kalau latihan harus ada prospek gitu loh. Kan kalau saya kan kategori tunggal ya, mainnya sendiri. Tunggal itu kayak mempresentasikan jurus dengan kemantapan yang bagus. Oh, seni ya? Bukan yang tarung ya? Bukan. Oh, oke. Gerakan yang benar sesuai aturan. Jadi itu kayak kalau latihan tuh motivasi dari dalam diri itu yang paling penting sih. Soalnya kayak
nggak ada musuhnya gitu loh. Jadi kalau mau ngalahin musuh yang lain tuh kita tuh harus tahu kelemahan kita tuh di mana. Nah di latihan itu kayak diperbaiki, diasah sendiri. Jadi kayak latihan tuh mikir sih, kayak gitu sih sejauh ini. Tapi kalau meskipun sendiri itu bayangin ada lawannya nggak sih di depannya? Kalau untuk penghayatan sih sebenarnya bisa pakai bayangin gitu sih. Soalnya kan setiap jurus itu kan pasti kan ada gerakan kayak serangan, hindaran, tangkisan, pukulan, tendangan gitu kan juga. Kalau misalnya kita harus dapat feel penghayatannya kan kita kayak harus bayangin gitu kan. Nah jadi itu kayak perlu juga sih menurut aku. Oke. Sama yang tak kasat mata gitu. Iya. Atau saya malah jadi kepikiran, ada nggak yang memang mendatangkan yang tak kasat mata? aduh. Supaya kelihatan real gitu loh. Wah, gitu, ya. Orang lain nggak bisa lihat gitu. Tapi dia, wah ini ada lawannya beneran nih gitu. Astaga. Ya siapa tahu itu supaya lebih masuk. Tadi bilang masalah penghayatan itu. Yang namanya penghayatan itu kan berarti kamu harus konsentrasi itu. Iya. Ada nggak gangguan-gangguan? Biasanya kalau saya lihat pertandingan saat yang sini kan ada yang teriak, wah ya. Iya itu sih. Untuk apa sih? Sebenarnya teriakan itu kalau bagi saya tuh kayak power dari luar gitu loh. Jadi kalau saya sampai detik ini tuh lebih semangat kalau main kalau ada yang supporterin dari luar, teriakan dari luar. Itu tuh bener-bener kayak bisa nge-pop out power dari dalam gitu loh. Oke. Nah di samping itu jadi sudut pandang yang lain dari juri. Nah dari jurinya sendiri, kalau misalnya kita banyak supporternya itu kayak rame gitu, kayak vibes-nya beda. Jadi jurinya tuh lebih tertarik aja gitu. Emang iya? Iya. Daripada yang sepi gitu kan kayak monoton ngelihatin. Ya sepi kalau gerakannya yoi, kalau nggak terlalu kan kayak jadi dipandang rendah banget gitu ya. Tapi teriak sendiri boleh? Iya nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Tapi mereka supporter itu kan kalau yang aku lihat ya, itu kan mereka pas tertentu gerakan tertentu teriaknya. Jadi nggak teriak dari awal sampai akhir atau nyanyi-nyanyi itu pakai drum atau apa gitu. Tapi ada itu memang mereka ikut latihan atau di briefing dulu sebelumnya? Apa ya? Kalau atau ya karena mereka udah tahu aja karena gerakannya kayak gitu. Sebenarnya gerakannya tuh gerakan baku. Jadi kalau setiap anak IPSI biasanya tahu. Jadi kalau latihan itu kan yang fighter lihat yang seni lihat yang fighter. Jadi kayak tahu dengan sendirinya gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak usah di briefing aja. Emang dasarnya dari dulu kayak gitu sih. Kamu pernah ngeprank gitu nggak? Ngeprank supporternya? Mau mukul gitu? Ya nggak jadi. Jangan teriak mau gitu. Ya pernah sih kayak gitu pasti ada. Cuma kan orangnya kan banyak, jadi backupannya juga banyak. Jadi kalau ada yang salah dikit tuh paling nggak kelihatan. Soalnya kan orang terfokus sama yang main di gelanggang kan. Ini bukan salah sih, ini ngeprank memang sengaja menipu supporter. Nih itu biasanya bawaan atau memang sudah disediakan panitia atau gimana sih? Apanya? Supporter itu? Oh supporter. Kalau dari supporter tuh panitia nggak nyediain, itu dari tim. Jadi kalau mau mendukung biasanya yang seni ya kayak gitu. Tapi kalau kemarin di PON emang banyak yang yang jadi supporternya, yang Jogja maksud? Ya lumayan sih, kita kan ada 11 atlet. 11 atlet. Bisa disuarakan sih. Setiap orang tuh suaranya gede. Iya. Termasuk Linda. Iya dong. Ini jaraknya jauh kayaknya. Tapi suaranya kedengeran. Siap. Ya kalau bahasa Jawanya braok. Jangan ditanya ya. Oke, siap. Lin, nah silat ini karena Linda sudah dari kecil ya, mau sampai kapan Lin? Kamu menargetkan nggak? Aku mau silat itu atau mau jadi atlet lah, itu mau sampai kapan? Ada nggak? Sampai udah nggak bisa main silat lagi. Iya, gue nggak bisa main silat.
Jadi kan di silat kayak ada patokan umur nggak bisa main kan. Paling 25-30. Intinya 25-30 tahun. Nggak bisa main silat? Nggak bisa main di pertandingan. Oh gitu. Ada batasan usia gitu. Tapi untuk prospek ke depan aku kayak lanjutin sampai udah nggak bisa lagi. Iya. Oke. 25 ya. Itu aturan berarti kan? Iya. Berarti nggak ada ini atlet-atlet silat di atas 25 tahun gitu? 25 sampai 30 tahunan gitu. Antara itu ya? Iya. Antara itu. Berarti nggak ada atlet silat di atas 30 tahun yang tanding? Sepertinya nggak ada. Terus jadi apa dong? Mungkin jadi pelatih bisa. Ya gitu sih. Kalau misalnya biasanya yang aku temuin tuh orang yang udah nggak ngatlet paling jadi pelatih. Kalau dia bener-bener mau ke silat. Kalau dia udah nggak bisa berkontribusi cari medali, ya nyetak atlet. Selain itu ada lagi nggak sih, Lin, prospek gitu ke depannya? Buat saya? Iya. Kalau aku prospek ke depan ya apa ya? Dari silat lo ya. Misalnya, otomatis jadi PNS misalnya gitu, atau masuk di dinas Adikpora misalnya seperti itu atau apa. Kalau aku prospek buat silat tuh sebenarnya nggak ada kata lain selain cari medali sih. Kalau buat prospek kerja ngikutin alur ke depannya aja sih. Selain itu kan aku juga punya pendidikan lain. Pendidikan ngelanjutin kuliah diselesaiin, terus ntar cari kerja yang berhubungan sama prodi. Gitu deh. Oke. Jadi itu bisa dipisah tapi bisa digabung. Iya. Keduanya itu. Silat. Kamu besok kalau sudah berusia, gitu, terus silat meneruskan, kira-kira silat itu prospeknya seperti apa? Di aku. Ke depannya, di umum sih. Ke depannya buat silat. Apa ya? Menurutmu? Buat itu orang-orang yang udah nggak bisa main gitu? Enggak, yang muda-muda malahan, yang junior-juniormu gitu. Kalau saat ini tuh generasi silat tuh udah banyak ya. Silat udah masuk ke pertandingan dunia gitu. Jadi kayak semakin terkenal gara-gara SEA Games. Waktu SEA Games dulu kan yang silat cetak banyak atlet. Nah itu tuh semakin kesini itu tuh menarik minat orang-orang gitu loh. Jadi yang aku rasain sekarang tuh peminatnya di silat tuh banyak. Padahal yang dulunya belum diketahui silat tuh apa, pertandingannya kayak gimana. Sekarang orang-orang tuh udah pada tahu. Jadi mungkin kedepannya di silat tuh pasti ada penerusnya. Pasti nggak ketinggalan zaman. Selain itu di silat kan sekarang kan udah banyak perguruan modern gitu loh. Nah itu tuh juga banyak gitu pengikutnya. Jadi kayak amazed banget lah. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Yang paling menakjubkan atau paling menarik dari silat menurutmu apa? Dari Linda sendiri. Paling menarik dari silat sebenarnya setiap orang teriak-teriaknya apa-apa. Supporterannya. Enggak juga sih. Kalau silat itu menurutku yang paling menarik tuh latihannya. Latihan di silat tuh berat. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari awal. Kalau enggak cuma kalian belajar ini bagian ini terus bisa, itu enggak. Itu tuh harus bertahap gitu. Kalian kalau misalnya mau mendapatkan sebuah kejayaan di silat, kalian tuh kayak butuh prosesnya itu loh. Prosesnya itu yang menarik bagi saya. Oke, Lin, terakhir nih Lin, terkait sama tadi kan udah tuh ke depannya Linda mau ngapain gitu. Kan saya nggak mungkin tanya ke belakangnya mau ngapain gitu. Nah, karena ke depannya sudah tahu atau sudah punya bayangan mau ngapain, Linda mau buka perguruan sendiri? Enggak sih, enggak. Aku paling mau nerusin dari perguruanku sendiri, yang ngembangin lah dari perguruanku kan Tapak Suci. Enggak ada niatan sih buat buka perguruan sendiri. Ilmunya belum cukup. Nah kalau pas ilmunya udah cukup,
Kan ini kita pikir jauh ke depan. Kalau ilmunya udah cukup ya ngembangin lebih luas lagi tapak sucinya. Asik. Jadi ngembangin yang udah ada ya. Iya, nggak bikin yang baru gitu. Iya. Oke. Satu lagi boleh. Oke, boleh. Pesanmu untuk silat itu apa? Pesanku untuk silat. Silat itu sebenarnya udah jadi bagian dari di hidup aku. Untuk kedepannya di silat itu semoga semakin jaya pastinya, semakin berkembang. Silat kan juga dari Indonesia, jadi harapannya kedepannya untuk teman-teman yang lain bisa melestarikan budaya Indonesia ini, yaitu dengan mempelajari pencak silat. Oke, terima kasih banyak Linda. Kalau demikian, salam sehat dan bahagia selalu. Matur nuwun. Sama-sama, Mas. Ya.